Saya kira itu untuk tugas keempat. Saya close saja. Kemudian kita ke tugas 5. Baik, kita lanjut ke tugas 5. Kita buka dulu untuk aplikasinya. Mohon tunggu sebentar. Nah, di sini kalau tugas 5 membahas tentang percabangan. Kalau misalkan ini saya rasa cukup simpel untuk tugas 5 tersendiri. Yang jelas kita paham untuk fungsinya. Fungsi sebenarnya dari tugas 5 ini sudah memfilter sebenarnya. Kita ada skripnya di sini. Nah, di sini ada angka 2, 3, 4, dan 6. Jadi, angka-angka ini saja yang dibaca, ditahu atau diketahui oleh sistem. Misalkan kita run dulu. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan 2, kita if, itu akan terbaca roda motor. Itu ada jawabannya. Jadi kalau misalkan nanti di suatu perkembangannya, kalau misalkan ini pilihan ganda, kita ketik di sini A, nanti di sini akan muncul angka benar atau Anda betul, seperti itu. Kemudian kita lanjut 3, ini masih ada, 4 masih ada juga. Kemudian untuk 5 di sini kita ketik tidak ditemukan. Kenapa? Karena 5 di sini tidak ada. Yang ada cuma 2, 3, 4, 6. Kalau misalkan selain dari 2, 3, 4, 6 itu akan terbaca tidak ditemukan. Seperti itu. Coba angka 1. Angka 1 juga tidak ditemukan. Kemudian 100 misalnya. Ini pasti tidak ditemukan. Jadi di sini adalah proses seleksi. Seleksinya itu cuma 2, 3, 4, 6 atau angka-angka yang telah didaftarkan di if dan else if itu saja yang akan terbaca oleh sistem. Jadi perintah-perintah itu saja yang akan terbaca oleh sistem. Selain dari perintah tersebut akan terbaca file tidak ditemukan. Seperti itu. Seperti ini contohnya. Jadi saya kira itu untuk penjelasan mengenai tugas kelima, percabangan. Kita terminate dulu, kemudian tidak usah kita masuk ke tugas 6. Saya rasa ini perkembangan dari tugas kelima tadi, cuma ini lebih rumit. Untuk tugas 6, mohon maaf ini masih loading. Nah, untuk tugas 6 tersendiri ini menjelaskan bagaimana kita menghitung penghitungan oleh sistem secara otomatis. Jadi seperti itu. Kami bantu cek dulu. Nah, di sini untuk fungsinya, di sini ada nama, umur, harga tiket, tambah wahana, biaya tambahan, member. Kemudian hitung. Jadi untuk program ini sebenarnya memudahkan kita jika ada suatu wahana, misalkan suatu tempat bermain anak-anak atau dewasa, itu bisa dimudahkan melalui sistem seperti ini. Kita coba jalankan dulu untuk programnya. Nah, di sini ada nama, kita masukkan dulu namanya. Kemudian dewasa, kita pilih dewasa. Nah, di sini langsung akan timbul untuk angkanya. Untuk dewasa 50.000 dan anak-anak 30.000. Seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah mendaftarkannya di sini. Ini untuk dewasa, kemudian ini untuk anak-anak. Ini total clear. Ini akan berfungsi jika kita menekan ini, tombol clear. Kemudian kita lanjut.
Ini tambah wahana apabila kita ingin menambahkan wahana 10 wahana, 15 wahana, 20 wahana, hingga 25 wahana. Sebagai contoh kita pilih saja 20 wahana. Nah, ini akan muncul 50.000. Kenapa? Karena di sini untuk scriptnya untuk 20 wahana memang 50.000. Kemudian kalau misalkan kita tambahannya 25, itu akan terbaca 100.000 di sistem. Nah, selanjutnya ada menu member. Nah, di sini member jika customer tersebut merupakan member dari wahana itu, kita klik aja di sini checklist. Kemudian jika kita mengklik tombol hitung total ini, sistem akan otomatis mengakumulasi data dan menjumlahkan serta menguranginya 15.000. Jadi contohnya seperti ini. Ini sudah dikurangi dengan 15.000 karena customer tersebut merupakan member. Kalau misalkan bukan member, kita nggak usah kemudian hitung total 130.000. Kalau misalkan dia member, 115.000. Jadi sudah dipotong. Untuk perhitungannya tersendiri itu kita bisa lihat di sini. Untuk yang 15.000 tadi, yang ini. Kemudian ini adalah potongannya. Nah, seperti itu. Ini adalah fungsi dari tombol clear sama ini ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita mengetik clear, kita isi di sini. Kita pilih 10 saja, 15, kemudian potongan, total, kemudian kita clear, itu akan kosong semua. Jadi saya rasa ini lebih memudahkan kita dalam penggunaan sehari-hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di tugas ke-5 ini, atau tugas ke-6. Kita ke tugas terakhir. Ini di terminate saja, kemudian nggak usah di save. Baik, kita lanjut ke tugas 7. Tugas 7 ini kita buka dulu programnya. Mau tunggu untuk loadingnya. Baik, sudah terbuka. Di sini untuk tugas 7 menjelaskan tentang prosedur. Nah, prosedur ini adalah suatu perintah yang apabila ditulis atau dijalankan akan mengikutkan beberapa perintah yang sudah didaftarkan sebelumnya. Contohnya itu seperti ini. Saya mendaftarkan prosedur hapus. Kemudian perintah yang akan ikut nanti yang setelah ditulis adalah 4 ini. Jadi kalau misalkan kita ingin menjalankan keempat perintah ini, itu cukup menuliskan satu perintah saja, cukup ini saja. Contohnya seperti saya letakkan di sini. Nah, di sini akan terhapus sendiri nanti. Kita taruh di sini, itu sama saja kita taruh 4 perintah ini seperti itu. Kemudian saya taruh lagi hapus di sini, kemudian sama saja tadi kita menaruh untuk 4 perintah, padahal kita cuma satu perintah yang kita tulis. Kalau misalkan kita daftarnya tadi perintahnya itu adalah 10 ataupun 20, nah itu tetap satu kata yang kita tulis di perintahnya, kemudian akan tereksekusi ke 10 atau ke 20 perintah yang telah didaftarkan di sini. Ini khusus di bawah implementation. Kalau di bawah yang lain itu tidak bisa, khusus di bawah implementation untuk mendaftarkan prosedur yang akan kita jalankan seperti itu. Contohnya coba kita lihat di sini. Di sini sudah ada nama-namanya.
nanti apabila kita jalankan programnya itu akan otomatis terhapus karena perintahnya di sini semua ini EDT3, ini adalah nama programnya, ini EDT1, ini EDT2, ini CBB1, ini CBB, ini EDT3. Jadi keempat ini nanti akan kosong walaupun ini ada isinya. Nah, seperti ini. Karena kita sudah letakkan hapus di sini, apabila kita jalankan dulu. Sebentar, ini tidak ada ini. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi yang tadi itu akan terhapus karena perintah hapus yang tadi, yang ini. Nah, kan tadi sudah ada kan namanya. Apabila ada perintah ini, itu semua akan dijalankan. Sebelumnya kan ini ada namanya semua. Jadi seperti itu untuk penjelasan bagaimana cara menjalankan prosedur. Jadi prosedur ini adalah kemudahan yang diberikan oleh sistem. Cukup mengetik satu perintah saja itu akan mewakili beberapa perintah di dalamnya. Itu sih inti sebenarnya dari prosedur ini. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mulai dari tugas 2 sampai tugas 7 ini. Saya akhiri. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.